Bali dikenal sebagai daerah yang paling toleran di Indonesia. Masyarakat Bali dikenal mudah menerima perbedaan. Tapi saat ini predikat itu sudah diuji. Tidak seperti para siswi muslimah yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta Islam di Bali, para siswi muslimah yang bersekolah di sekolah negeri di Bali mendapatkan tantangan sangat berat untuk tetap bisa berjilbab di sekolah. Ini adalah Anita Wardani, siswi kelas 3 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Denpasar, Bali. Sejak awal tahun ini, Anita diizinkan memakai jilbab di sekolahnya. Namun, untuk mendapatkan izin tersebut, Anita harus melalui proses diplomasi panjang dan melelahkan. Meskipun ada peraturan pemerintah yang membolehkan seragam sekolah khusus seperti jilbab, kebanyakan sekolah negeri di Bali tidak membolehkan siswinya berjilbab. Itu sebabnya usaha Anita meminta izin berjilbab selalu gagal. Bahkan, guru agama Islamnya pun tidak mendukungnya berjilbab dengan alasan menjaga keharmonisan sekolah. Dia malah dianjurkan agar pindah sekolah. Kalau SMA negeri kan sepengetahuan saya memang harusnya nggak dilarang gitu ya. Tapi di Bali pernah dapat berita dari guru sih memang isu-isu dilarang tuh ada. Cuman ya saya juga sebelumnya udah nyari tahu buat sekolah di luar Bali karena udah pasti kan dikasih. Tapi orang tua masih belum mendaki untuk sekolah di luar, jadi ya ambil yang di Bali dengan konsekuensi kayak gitu. Ternyata emang beneran setelah daftar itu memang bener, ternyata memang nggak dikasih gitu. Jadi ya udah. Tapi saya nggak manut kata iya itu, enggak, cuman jalanin gitu aja. Kelas 1, 2, 3 nggak pakai di sekolah, pas di luar sekolah aja makanya. Jadi kayak ekskul, acara-acara sekolah gitu. Okay. Tapi berangkat dari rumah pakai jilbab? Saya pakai gini, beberapa kali pakai jilbab. Di situ saya pakai jaket sampai sini biasanya, sama kain pantai. Berangkat dari rumah? Iya. Selalu gitu. Terus sampai sekolah? Lagi kayak gitu, lepas dia. Oh, dilepas jadinya? Rambut ya. Kelihatan? Iya. Itu gimana tuh Mbak perasaannya? Mbak Anita kan tahu sejak SMP sadar bahwa jilbab kewajiban, terus ketika masuk ke dalam sekolah dan mengharuskan siswinya mencopot itu, ketika terpaksa membuka itu gimana perasaannya? Rasanya tuh lebih ke beban batin ya. Karena udah sadar itu kewajiban, tapi saya malah nggak kayak gitu. Ya gimana ya, ada perasaan sakit banget gak bisa jalanin kewajiban. Selain itu apa yang gimana ya, udah kebuka apa yang gimana ditutupinnya gitu. Jadi makin takut serba ngapain. Jadi saya SMA itu jadi lebih diam di sekolah, lebih diam, takut mau ngomong tapi nggak lebih banyak ngomong ketika saya pakai jilbab gitu. Sama emang agak sedikit menurun ketika kelas 2, lebih karena setelah mencoba izin itu prestasinya agak menurun karena semakin diam lagi. Awalnya guru BK itu kurang setuju juga sama keinginan saya, tapi memang memunculkan harapan juga. Nanti Anita diminta buat izin lagi setelah ujian semester 1 gitu. Jadi tetap mau ditemani ke kepala sekolah buat izin, kali-kali aja dikasih kayak gitu. Terus kapan mulai dapat izinnya kapan? Baru dapat izinnya ya kelas 3. Setelah berapa tahun coba? Setelah izin itu pertama 1,5 tahun. Turun banget kan. Oh. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Denpasar, Ketut Sunarta membantah telah melarang siswi muslimah memakai jilbab di sekolahnya. Ketut mengakui dirinya tidak punya hak melarang ataupun mengizinkan para siswinya untuk berjilbab. Ketut juga merasa keberatan kasus tersebut diangkat media massa. Akibatnya, banyak pihak yang berbicara tentang kasus tersebut tanpa konfirmasi kepada dirinya. Katakan itu tidak pernah ada. Dan sekarang ini Anita itu pakai jilbab dengan nyaman, tidak pernah ada yang gini gitu loh. Dia pernah mengatakan bahwa ada temannya yang diwakili untuk memakai
begini, hal yang begitu kan sifatnya individu, tidak perlu harus diwakili. Saya bilang begitu. Oh, ada temennya yang mau pakai juga tapi iya, ada teman. Tidak perlu harus diwakili. Yang bersangkutan silahkan seperti apa maunya. Dan tanpa perlu izin itu, Pak. Saya udah katakan saya tidak punya hak untuk mengizinkan yang begitu. Tidak punya hak untuk melanggar yang begitu. Melarang yang begitu. Kan gitu. Saya tidak punya hak yang begitu. Ya, ngapain harus minta izin? Gitu kan. Jadi kira-kira siapa yang akan melarang orang yang seperti itu? Jadi kalau misalnya ada orang yang orang Hindu pakai udang suatu saat, kira-kira siapa yang akan melarang? Dan apakah perlu orang yang harus memakai udang ataupun yang lainnya itu minta izin kemana? Anita mengakui meski telah diizinkan berjilbab di sekolah, belum ada siswi muslimah lain yang berani berjilbab. Katanya, usai kasusnya ramai diberitakan media massa, dia malah mendapatkan cibiran dari sebagian guru dan teman-temannya. Ya sedikit ada yang mencibir, sisanya mendiamkan. Banyak yang nyakitin, paling nyakitin saya bingung juga. Gimana ya? Ya dibilang itu juga. Kamu nggak langsung bilang kamu sih, ada yang diam di suatu rumah tapi dia sendiri malah menginjak kepalanya sendiri, masih di dalam rumah itu. Dia bilang virus yang sangat kejam, dia bilang kayak gitu. Terus apa ya, dia bilang ya sekolah ini udah cukup buruk, ditambah buruk lagi karena pemberitaannya semacam kayak gini. Kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau teman-teman sendiri, ya saya dibilang bullshit lah, munafik, muka tebal, kupingnya apalah dia bilang gitu. Itu yang Hindu? Ya, yang Islam ada juga, yang enggak gitu. Setelah Anita dibolehkan berjilbab, ada yang menyusul teman-teman? Belum ada yang berani menyusul. Apa alasan? Masih takut. Masih takut. Adik kelas masih takut buat ikutin jejak saya, takut dicibir kayak saya. Katanya masih mentalnya belum sekuat saya gitu katanya sih. Selain di SMA Negeri 2 Denpasar, pelarangan jilbab juga terjadi di sekolah-sekolah negeri lain di Bali. Menurut hasil investigasi tim advokasi pelajar Islam Indonesia, ada 40 sekolah negeri di Bali yang melarang jilbab. Untuk sampai saat ini hasil investigasi PI ada 40 sekolah yang sebetulnya tidak bisa dikatakan melarang juga, karena jawaban masing-masing pihak sekolah itu berbeda. Ada yang memang nyata-nyata mengatakan bahwa di sekolah itu tidak boleh memakai jilbab, namun ada juga sekolah yang menggantung. Jadi seolah ya saya tidak tahu apakah saya mengizinkan, apakah saya melarangnya, seperti itu. Dan yang ketiga, memang ada yang menyerahkan ke kepala dinas ke dinas pendidikan kabupaten setempat. Ya, jadi ada salah satu sekolah yang memang kami temukan di Bali, yaitu di SMP N1 Singaraja, menyatakan pada halaman 5 buku sakunya bahwa itu aturan siswi tidak boleh memakai jilbab. Apakah sudah melakukan konfirmasi kepada sekolah tersebut? Kalau melakukan konfirmasi ke sekolah, kami belum, karena yang kami harapkan itu justru adalah dari pihak atas, Kemendikbud itu melakukan investigasi ke lapangan seperti itu. Apa alasan mereka untuk melarang jilbab? Yang paling umum itu sih alasannya itu adalah bagaimana kita ini tetap seragam di dalam keberagaman seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang pakai jilbab kan kelihatan beda sama yang lain. Terus bentuk advokasi apa sih yang dilakukan oleh PII gitu terhadap siswi-siswi sekolah negeri yang pengen berjilbab di sekolah negeri? Bentuk advokasinya sih yang pertama kita melakukan pembinaan. Jadi kita menanyakan kesungguhan si anak itu apakah memang benar mau menggunakan jilbab, kemudian memang siap menanggung resiko yang bisa jadi kedepannya akan dia hadapi seperti itu. Dan kami akan tetap mendampingi gitu jika ada siswi yang memang menyatakan siap, baik yang belum berani ataupun yang sudah, itu kami siap mendampingi seperti itu. Meski demikian, para tokoh agama di Bali membela hak para siswi muslimah yang ingin berjilbab di sekolah.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali menyatakan jilbab adalah hak umat Islam. Kalau sekolah negeri itu negara yang mengatur. Tapi kalau sekolah itu non negeri itu kan yayasan masing-masing yang mengatur. Saya tidak mau masuk ke situ. Negara ini bisa mengatur enggak? Itu yang penting. Negara ini bisa mengatur enggak? Mampu enggak negara ini mengatur umatnya? Itu saja. Dan berwibawa enggak pemimpin ini mengatur itu yang jelas. Ada kepentingan apa di situ? Nah, kalau ini masalah pakai pakai jilbab dan istilahnya lagi mau kena dan untuk sembahyang dan sebagainya, itu kan intern umat Islam. Umat lain jangan masuk ke ranah itu dong. Justru saya sanksi yang non Islam menggunakan itu ya saya sanksi keislamannya. Ini yang bahaya toh. Kalau orang Islam silakan. Kalau itu dianggap oleh umat Islam itu untuk menjalankan akidah agamanya lebih baik, lebih santun dan yang lain. Itu tergantung dari ininya. Maksudnya di sini adalah yang beragama Islam ya diberikan keleluasan untuk menjalankan berpakaian sesuai dengan keyakinan agamanya yang sudah diatur oleh Menteri Pendidikan. Kalau Bapak mengusulkan nggak Pak pada para siswi sekolah SMA negeri itu yang pengen berjilbab tapi tidak boleh di sekolahnya untuk pindah ke sekolah Islam? Oh enggak, saya tidak pernah mengusulkan begitu. Sebab kalau dia bisa di sana di satu sisi itu juga sebenarnya perjuangan kalau menurut saya. Karena pilihan sama masuk, mengapa kau pilih SMA negeri tidak memilih SMA tidak negeri? Saya begini, di dalam sisi perjuangan masuk di sekolah umum itu penting. Di samping masuk di sekolah-sekolah Islam juga penting juga. Saya menganggap itu semuanya penting, moralitasnya begitu. Nah, kualitasnya jelas punya tingkatan-tingkatan. Oleh karenanya ya silakan berjuang di tempatnya masing-masing. Dengan sendirinya tingkat kesulitannya tidak sama antara satu sama yang lain. Sekolah di Gontor sama sekolah tidak di Gontor, bagusan yang mana? Sama-sama bagus lah. Sama-sama punya kekurangan dan kelebihan menurut saya itu. Nah, sebab masuk di sana aturannya memang sudah. Masuk di sini aturannya sudah. Cuma padang pelaksananya yang kadang-kadang masih susah. Lah itu kan perlu perjuangan. Nah, kalau misalnya orang di sekolah umum untuk bisa sholat, minta izin sholat itu kan saja satu hal yang perjuangan itu. Saya mau sholat Jumat, minta izin. Nah, kalau di sekolah swasta, mari sholat sudah saya buat masjidnya, tinggal sholatnya. Lah kalau di sekolah umum belum ada tempatnya. Namun, ada juga sekolah negeri di Bali yang membolehkan siswi muslimah berjilbab. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Bangli. Kami memang mengapresiasi perbedaan agama di sini. Jadi kami tidak harus melarang sama atau berpakaian yang sama dengan yang lain, tidak. Jadi kami memperbolehkan mereka itu menggunakan pakaian Muslim seperti yang dianjurkan itu, dengan catatan mereka dalam hal prestasi tetap mereka bisa mengikuti pembelajaran yang lain gitu. Jadi jangan sampai dengan pakaian yang seperti itu mereka jadikan alasan untuk tidak mengikuti pelajaran tertentu. Nah kalau itu memang terjadi, kami bisa melarang. Tapi selama ini hal itu tidak terjadi, jadi kami tidak akan melarang hal itu. Jadi mereka tetap bisa mengikuti pelajaran seperti biasa dengan anak-anak yang lain, walaupun dengan pakaian yang jilbab seperti itu. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah siswa dan siswa? Untuk kalau muslimnya banyak ya, kami kurang tahu berapa jumlahnya. Yang menggunakan jilbab di sekolah kami itu hanya satu orang. Kami tidak, yang lain itu kami tidak melarang untuk. Tapi untuk saudara yang menggunakan jilbab baru satu orang. Mungkin kalau dibalikan kita juga kita lebih memilih sekolah Islam soalnya akidah di Bali ya memang menurut kita bagus, pergaulannya juga negeri
di sini juga kurang bagus. Beda sama yang di luar Bali. Soalnya kan di Bali juga SMA, SMP itu nggak boleh pakai kerudung. Jadi kita lebih milih di Muhammadiyah karena kita juga aurat kita juga bisa tertutup. Terus juga akhlaknya juga bisa diperbaiki di sini. Kita juga nggak tahu kenapa, alasannya kenapa kita juga nggak tahu. Mungkin karena adat memang di Bali. Teman-teman ada nggak ya? Teman-teman muslimah ada nggak yang sekolah di sekolah negeri dan nggak boleh pakai jilbab? Ada nggak? Banyak lulusan sini juga banyak ada yang Tapi nggak boleh pakai jilbab. ya sih karena keinginan dia sendiri mungkin dan sekolahnya juga nggak boleh pakai kerudung. Nggak boleh ya? Buat kalian semua pilih sekolah tuh yang bagus, terus juga udah pasti menutup aurat karena udah tau lah zaman sekarang kayak gimana, udah pada gila semua. Kalau bisa sih lebih pentingin agama dulu daripada sekolah bagus karena pasti gimana kita menutup aurat pasti juga sekolahnya pasti juga bagus. Masalah jilbab di Bali, khususnya untuk pelajar muslimah yang ada di Bali, saya rasa ketika berjilbab itu membutuhkan dua hal. Yang pertama itu kesadaran dan yang kedua adalah keberanian. Ketika misalnya ada kesadaran tapi tidak ada keberanian, ya saya rasa juga kita seolah-olah memang tidak berani menampakkan bahwa kita ini muslimah. Namun sebaliknya ketika kita ada keberanian untuk menggunakan jilbab tapi kita nggak sadar, ya sama saja gitu, menjadi hal yang aneh nantinya. Seperti sholat 5 waktu, berjilbab adalah ibadah wajib bagi muslimah yang telah balik. Tidak perlu menunggu jaminan pemerintah untuk melaksanakannya. Saya takutnya sama Allah. Saya takutnya pertama gara-gara mikirin diri sendiri dulu. Saya udah ada dapat kewajiban buat berjilbab, kenapa saya malah melanggar? Kenapa juga buat buat takutnya sama manusia, lagi pula kan kita diajarin buat gak takut sama manusia. Mungkin sekarang jalanin dulu kewajiban itu, sisanya misalkan manusia nggak suka, ya itu udah resiko kalau nggak suka ya kan harus berani ngambil resiko karena saya statusnya sekarang muslimah.